Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Maaf Pak mengganggu waktunya. Jadi ini Pak ada tugas kami di Guru Penggerak itu wawancara dengan kepala sekolah mengenai keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu kan Pak. Jadi bisa saya tanyakan Pak? Boleh. Ya. Jadi ini selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini yang saya hadapin, dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus yang menimpa seseorang itu, siswa ataupun siapa, apabila dia merujuk kepada sesuatu yang melanggar hukum, maka dia lawannya benar atau salah. Tetapi apabila dia benar lawan benar, maka dia masuk ke dalam ranah etika dilema. Nah, seperti itu. Baik Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus nih, kita harus melakukan identifikasi masalah dulu yang pertama. Habis itu kita harus menimbang secara matang keputusan yang akan kita ambil dengan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi keputusan yang Bapak ambil itu tidak timbang sebelah gitu ya Pak? Iya, dia harus imbang lah Bu. Mana harus tahu kita dulu mana yang benar dan mana yang salah dulu. Benar sekali Pak. Jadi langkah-langkah Bapak ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau kasus yang selama ini terjadi, biasanya kita menentukan dulu sebelum melakukan keputusan, kita melakukan salah satunya itu penyebab terjadinya masalah itu apa. Terus siapa yang terlibat, menanyakan orang-orang yang terdekat yang terlibat dalam permasalahan ini, sehingga kita dalam mengambil keputusan tadi tidak salah. Jadi setidaknya kita cari kebenaran lah dari orang-orang terdekat. Seperti itu. Jadi perlu adanya berbagai pihak ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ya. Tidak sepihak lagi. Iya. Nah jadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang dilema etika? Hal-hal yang biasa kita alami ini, biasanya kita menentukan solusinya itu menyesuaikan dengan norma-norma dan aturan yang ada di sekolah, yang pertama. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus mengedepankan kepentingan umum daripada dari kepentingan pribadi. Seperti itu. Berarti berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat ya Pak ya, iya. Dan juga kepentingan masyarakat harus didahulukan dengan menilai dengan jangka panjang. Baik Pak. Nah jadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus yang dilema etika tadi? Dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tadi, yang berarti yang sama-sama benar ini Bu ya, yang sama-sama benar. Kita mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua pihak. Tidak
tidak membela pihak yang A dan tidak membela pihak yang B. Jadi kita Harus netral harus ya, Pak, netral, harus netral. Yang penting tidak merugikan satu pihak lah kita keputusannya itu. Jadi tidak merugikan mereka yang terkena masalah tadi ya, Pak. Benar, harus sama-sama untung. Nah, jadi Pak, apakah Bapak selama ini membuat tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Biasanya kalau masalah-masalah yang ringan itu Bu, kita selesaikan secara langsung. Jadi secara kekeluargaan nih, secara langsung piece to piece, sehingga supaya cepat selesai, cepat clear. Kalau yang dilema tadi ya Bu ya, yang dengan dilema langkah-langkahnya itu yang seperti dari awal tadi saya bilang, kita harus menentukan dulu penyebab masalah itu apa, siapa yang terlibat di dalamnya, terus solusinya apa, sehingga solusi atau keputusan yang kita berikan pada anak yang bermasalah tadi tidak merugikan satu pihak, sehingga harus ada orang-orang yang bisa kita cariin keterangan sehingga keputusan yang kita buat tadi tidak merugikan orang lain. Berarti Bapak dalam penyelesaiannya itu melihat jenis kasusnya ya kan? Kalau ringan langsung Bapak selesaikan. Kalau misalnya berat kasusnya perlu pertimbangan-pertimbangan atau pertimbangan khusus lah Bu. Benar ya Pak ya. Supaya tidak salah pada dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ini Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak jalankan, dari prosedur-prosedur penyelesaian masalahnya, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran ya Bu? Iya Pak. Kalau coba udah sekali lagi Bu. Dari semua penyelesaian kasus dilema etika tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Pelajaran yang bisa saya ambil dari setiap permasalahan tadi, salah satunya saya harus lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang ada, sehingga keputusan yang saya buat tadi atau kebijakan yang saya buat tadi tidak merugikan satu pihak yang pertama, dan itu keputusan itu dijadikan pertimbangan untuk melakukan solusi-solusi ataupun pencegahan supaya permasalahan itu tidak terulang kembali. Seperti itu. Jadi membuat Bapak lebih bijaksana dan setiap kejadian menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya kan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya kepada saya. Semoga sekolah kita SMA 4 ini selalu bisa menjadi yang terbaik, dan Bapak sebagai kepala sekolah selalu bijaksana dalam pengambilan keputusannya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara mengenai tugas guru penggerak saya Ibu. Baik, di sini kami ada di modul 3.1 ini tentang kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan Ibu. Jadi saya ada sedikit pertanyaan mengenai hal tersebut Ibu. Boleh kita mulai Ibu? Boleh Bu. Oke. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, saya sebagai kepala sekolah TK Bintang Pengharapan, saya melihat dari sudut pandang
hukum dan moral. Yang benar itu apabila kasusnya itu benar ya katakan yang benar, tapi kalau memang itu salah kita salahkan, gitu Bu. Ya. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu di TK Bintang Pengharapan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita Bu mempertimbangkan dengan matang ya. Jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu merugikan orang lain. Begitu Bu. Iya benar ya Bu ya. Jadi kalau kita mempertimbangkan dengan matang tidak akan merugikan Merugikan orang orang lain lain. ya kan Bu ya. Jadi langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, prosedur yang kita lakukan itu kita menentukan dulu penyebab masalah itu apa. Dan kita siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Menanyakan orang-orang terdekat misalnya yang ada di lingkungan warga sekolah ya, dan kita menimbang dan benar-benar kita menganalisis masalah itu supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah dan dapat mengambil solusinya. Iya, baik ya Bu ya. Nah, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus yang bernilai dilema etika, Bu? Ya, dalam mengambil keputusan itu tentunya kita menganalisis dulu kasus-kasus yang mengambil keputusan yang sesuai dengan norma-norma ya. Tentunya kalau kita melihat suatu masalah itu ringan ya tentunya kita bisa dapat langsung memutuskannya, tetapi kalau masalah atau dilema itu berat tentunya kita akan menganalisis masalah-masalahnya itu dulu dengan melibatkan warga-warga sekolah dan yang ada di sekitar sekolah. Demikian Bu. Jadi Ibu kalau misalnya bernilai berat Ibu melakukan kolaborasi lah ya Bu, dengan guru-guru. Iya, dengan guru-guru. Nah, jadi hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bernilai dilema etika? Ya tentunya kita kalau mengambil suatu keputusan tentunya kita harus mengajak warga sekolah lah ya. Tentu kerjasama dengan guru-guru yang ada di dalam TK dan yang mengalami permasalahan juga kita mengikut sertakan di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, jadi apakah Ibu memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau berbentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya tentunya tadi kembali kalau memang masalah itu ringan saya langsung mengambil suatu keputusan, tetapi kalau memang masalah itu yang kita hadapi itu berat, tentunya kita ada jadwal tertentu yang sudah kita lakukan. Berarti dinilai dari permasalahannya. Ya. Nah, jadi apakah ada orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang bernilai dilema etika? Ya, tentunya udah pasti ya ada yang membantu kita, yang pastinya warga sekolah dengan kerjasama dengan guru-guru dan masyarakat. Nah, jadi ini Bu, pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah yang Ibu pimpin, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut, Bu? Ya, saya sebagai kepala sekolah TK Bintang Pengharapan yang saya banyak belajar ya dalam hal mengambil suatu keputusan lebih bijaksana dan dalam menganalisis ya suatu permasalahan yang dapat dijadikan menjadi solusi yang terbaik. Oh, luar biasa sekali ya. Ibu
Jadi itu tadi Bu pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya ajukan. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya dan semoga TK Ibu yang Ibu pimpin sukses selalu, dan saya pamit ya Ibu. Terima kasih, banyak. amin. Mari wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun